ya? Siapa yang menjamin 575 anggota DPR beserta menteri yang sekarang ini aman? Gak ada yang jamin. Semuanya nggak aman. Semuanya bisa terjerat hukum. Karena semuanya nggak ada yang benar. Sahroni dahulu hanya tukang semir sepatu dan tidur di atas gerobak, kini miliarder dan punya puluhan mobil sport. Istilah Crazy Rich saat ini mulai sering digunakan publik, tepatnya untuk menggambarkan individu atau sekumpulan orang yang tajir melintir. Istilah ini muncul sejak hadirnya buku dan film yang berjudul Crazy Rich Asian. Di Indonesia sendiri tidak banyak orang yang bisa memegang title seperti itu. Hanya mereka yang memiliki harta melimpah saja bisa dikatakan sebagai Crazy Rich di Indonesia. Salah satu orang yang bisa dikatakan Crazy Rich di Indonesia adalah Ahmad Sahroni. Ia dikenal dengan julukan Crazy Rich Tanjung Priok karena dinilai sebagai salah satu orang kaya di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam sebuah unggahan video di kanal YouTube Rans Entertainment, Raffi Ahmad beberapa kali membagikan kisah inspiratif di balik kisah sukses seorang pengusaha. Salah satunya adalah kisah sosok Ahmad Sahroni. Di balik kesuksesannya saat ini ternyata pria yang dijuluki Crazy Rich Tanjung Priok memiliki fakta menarik yang cukup bikin sesak kaget. Berita terbaru hari ini, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dugaan bisnis gelap yang menyeret nama anggota Dewan Sahroni kembali jadi sorotan tajam. Aparat berhasil mengendus praktik ilegal penyeludupan solar subsidi yang disebut-sebut terkait dengan jaringan miliknya. Beberapa truk Pertamina pengangkut solar yang hendak dialirkan ke kapal tanker tujuan Singapura berhasil digagalkan oleh prajurit TNI di kawasan pelabuhan. Aparat menegaskan aksi penyeludupan ini berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah. Mereka juga berkomitmen untuk mengusut tuntas jaringan mafia energi yang diduga berada di balik bisnis haram tersebut. Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi Sahroni sekaligus memperkuat tuntutan publik agar aparat menindak tegas para pejabat yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang. Kalau tarik lagi ke belakang, orang pasti penasaran nama Sahroni bisa sekaya ini dari mana sih? Dari supir doang, ojek payung doang, tukang semir doang, nggak mungkin gitu. Ada yang bilang Ahmad Sahroni mafia ya gitu. Iya benar. Tanggapan Sahroni gimana? Mafia gue dulu, ya? Mafia BBM. Namanya bisnis, beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. Makanya orang bilang, wah mafia BBM, benar. Ya karena dulu waktu di zaman itu harga minyak memang di Indonesia murah. Pada saat kita jual ke kapal asing, itu harganya udah beda. Akhir-akhir ini kader Partai Nasdem Ahmad Sahroni menjadi sorotan publik karena dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Rakyat menilai bahwa tindakan tersebut sangat merugikan negara dan harus diusut tuntas. Apa saja yang dilakukan oleh Ahmad Sahroni? Mari kita lihat bersama. Pertama, Sahroni melakukan praktik bisnis ilegal berupa jual beli BBM bersubsidi. Dia membeli BBM secara langsung dari kru kapal dengan harga lebih murah alias tanpa membayar pajak. Kedua, Sahroni memasukkan barang mewah berupa 10 unit sepeda dengan harga 5 miliar rupiah ke Indonesia tanpa membayar pajak. Ketiga, Usahanya apa aja sih si Bang Roni misalnya? Banyak pertanyaan. Kita kalau mendetailkan tentang usaha sepertinya ria nanti. Enggak. Tapi kalau ada aspek usaha lain seperti main properti, main jam tangan, jual beli, kendaraan roda 4. Nah, hal demikian yang dipertahankan adalah orang tidak terlihat secara fakta melihat bisnis, tapi seraya bisnisnya akan berkembang. Bukan hanya itu, ada jual beli perangkat misalnya, jual beli tanah, jual beli barang berharga. Dilakukan semua nih. Semua. Tapi awalnya Pak Solar. Saya alhamdulillah mengumpulkan lumayan duit itu di minyak. Karena dulu minyak untuk kapal. Minyak untuk kapal. Kapal yang saya suplai adalah 3 tahun berturut-turut kapal perang Amerika. Oh iya, kapal perang Amerika? Kapal perang Amerika yang masuk ke Indonesia. Saya alhamdulillah mengumpulkan lumayan duit itu di minyak. Karena dulu minyak untuk kapal. Minyak untuk kapal. Kapal yang saya suplai adalah 3 tahun berturut-turut kapal perang Amerika. Oh iya, kapal perang Amerika? Kapal perang Amerika yang masuk ke Indonesia. Emang sering? Waktu itu sering, sekarang udah enggak. Zaman Donald Trump udah enggak. Zaman Barack Obama, saking kayanya Amerika,
melaksanakan kegiatan 2 bulan sebelum kapal itu datang, dia udah bayar cash. Masya Allah. Nah, Saya malah nggak banyak tahu kalau kapal Amerika nyandar ke Indonesia, nyandar dia ke Priok. setiap 3 bulan datang. Kepentingannya? Ya biasa operasi di wilayah, masuk ke isi bensin di Indonesia, Oke. Jakarta, Bali, biasaan di 2 tempat itu. Nah, produk-produk inilah yang akhirnya kita dapetin 2 bulan sebelum dia datang, kita udah bayar uang cash. Gimana nggak dapat duit? Orang bayar tunda ya? Dia bayar tunda biasanya 3 bulan 6 bulan ke belakang. Bayar di Ini depan. bayar di depan. Ya, kenapa? Karena dia sangat percaya dengan seorang Ahmad Saroni. Ada cerita di samping kenapa akhirnya saya melayani kapal perang Amerika. Kan based on-nya memang kerja di salah satu perusahaan yang bernaung di minyak tersebut. Ya. Nah, pertemanan dari teman ke teman akhirnya masuk, menawarkan, diterima. Nah, sebelumnya saya kan kerja di kapal passenger, itu Celebrity Cruise Line namanya di Miami, Florida. Di Miami, Florida. Nah, dulu saya punya visa kerja, itu pelaut, yang notabene pekerjaannya tidak sampai selesai. Saya kabur Ke Atlanta. Naik Greyhound ya? Naik Greyhound. Dari Atlanta dan balik ke Jakarta dengan pakai tiket yang refundable dulu dikasih oleh perusahaan kapal waktu itu. Nah, perjalanan jalan saya ngerjain kapal perang Amerika. Waktu ngajuin visa setelah married dengan Feby, itu 2008, saya ngajuin lagi visa untuk masuk lagi ke Amerika. Ke Amerika untuk waktu sekarang holiday, bukan kerja, gitu ya. Kan biasanya bila mana visa bermasalah di Amerika, dia butuh waktu 15 tahun untuk pemulihan nama. Tapi dengan saya ngerjain kapal perang Amerika, bantu perusahaannya terdaftar di Amerika atas nama gue ngajuin lah visa Amerika. Orang Amerika, stafnya bilang, dulu pernah punya visa ya pelaut, pernah, tapi saya udah lupa tuh paspornya di mana gitu. Pak, pekerjaan bapak apa? Saya jawab, I'm a supplier guest for the Navy SEAL. Langsung dia bilang, masa? Tolong cek. Jadi pas dia masuk ke dalam, 2 menit dia keluar lagi, langsung approval. Nah, ini nggak tanya lagi, nggak perlu Pak, Bapak sudah terregister di Amerika. Wah, itu luar biasa, dan itu tanpa disadari. Padahal dulu was-was dong ya. Was-wasnya karena ini kan sebenarnya dia melarikan diri dari kapal. Padahal yang ngebayarin dia omnya ya. Omnya Roni ini ya, sebenarnya karena ini hitungannya ponakan. Itu adalah adik kelas saya di STAN, ya, Om Budi Soleh. Iya. Ya, salam ya untuk dia. Salam balik.